Jadi kalau ada peristiwa macam-macam terus menjadi gelombang viral yang sangat gede, itu tidak genuine. Kenapa tidak genuine? Tidak hanya korbannya, tidak hanya masyarakat yang memberikan perhatian itu yang genuine, tapi juga orang-orang yang memiliki kepentingan lain untuk mendelegitimasi kepolisian. Kayak Sukatani itu kan secara substansi ya mereka merasa sensitif lagunya. Makanya ketika didatangin polisi ya sedikit banyak akan terpengaruh. Ya harusnya ya baik-baik undang. Kalau dia nggak nyaman, undang seniman lain atau teman-temannya ngobrol sehingga dia juga merasa nyaman, sehingga nggak merasa diintimidasi. Posisi Kompolnas sendiri soal Parcok itu memang terjadi, artinya polisi tidak semuanya mungkin yang memang digunakan untuk kepentingan politik praksis untuk memperebutkan kekuasaan, kontestasi. Di zaman kami tidak ada riset soal itu karena memang pemilunya sudah berakhir. Tapi sebagai satu informasi yang berkembang di publik, kami menginsafi itu ada. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM untuk membincangkan isu-isu Republik di ruang publik. Saya akan coba membahas dengan seorang aktivis, dulu aktivis sama-sama saya ketika berada di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian juga menjadi komisioner di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sekarang sudah berpindah lagi ke Komisi Kepolisian Nasional. Seorang aktivis yang banyak melakukan investigasi terhadap bola-bola panas di Indonesia, yang saya ajak ngobrol sebenarnya soal kondisi dalam negeri, kondisi aktivis, dan juga tentunya kondisi kepolisian. Khairul Anam. Cak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Katanya lebih segar ya di Kompolnas ya? Enggak juga, cuman memang ada 2 tahun itu off, nyantai gitu, setelah dari Komnas HAM. Enggak langsung ke Kompolnas. Yang 2 tahun itu ketemu teman-teman, diskusi lagi. Balik dari institusi negara ke masyarakat sipil itu yang mungkin membuat saya lebih bergairah lagi. Tapi enak di mana? Di Komnas atau di Kompolnas? Dua-duanya punya alasan yang penting. Karena kan masuk ke Komnas HAM juga diskusi sama teman-teman, masuk ke Kompolnas juga diskusi sama teman-teman. Kalau waktu masuk di Komnas HAM itu diskusinya, ayo kita perkuat kembali Komnas HAM. Ya, tidak hanya soal bagaimana membangun penanganan kasusnya, tapi juga membangun image Komnas HAM-nya. Karena waktu itu dinamikanya sedang tidak baik-baik saja Komnas HAM. Lah kalau di Kompolnas, sebenarnya ini panjang diskusi, hampir 6 bulan masuk ke Kompolnas ini. Salah satu yang membuat saya akhirnya harus masuk, karena ada satu pertanyaan begini. Kalau kita memilih negara hukum, polisi itu aktor paling penting. Aktor paling penting. Iya, dalam konteks negara hukum. Lah, siapa yang bisa memastikan polisi bekerja dengan baik, mengkontrol dengan baik? Di antara kita semua yang punya pengalaman itu ya kamu, Nam. Ya karena dia merujuk pada saya di Komnas HAM. Lah itu pada akhirnya ya sudah. Tapi jangan pernah ditinggalkan. Apanya? Sayanya. Kalau saya masuk ke sana jangan pernah ditinggalkan. Termasuk juga kritik kalau saya salah. Kritik Kompolnas kalau juga salah. Nah itu rapat itu sering terjadi di Diponegoro 74. Oh, LBH? Di YLBHI. Oh, YLBHI gitu. Menjadi sentra gerakan. Kritik saya kalau saya salah. Mas, ini ada kesan Kompolnas ini lebih humas daripada humasnya polisi. Gimana merespon itu? Iya, waktu kami daftar, kami seleksi juga itu ditanya sama panselnya. Ini gimana Kompolnas jadi jubir? Saya bilang begini, kalau saya sederhana saja, Kompolnas itu harus membawa faktanya sendiri. Dia tidak boleh membawa faktanya institusi yang lain, terutama kepolisian.
Karena kan yang diawasi polisi, misalnya polisi berhadapan dengan masyarakat, masa kita datang ke kepolisian dulu, ya datang ke masyarakat dulu, tanya apa yang terjadi. Lah tradisi ini di saya sekarang di kami kita lagi dorong, kan ini baru 4 bulan ya, kita lagi dorong untuk jadi kalau ada kasus antara polisi dengan masyarakat, datanglah ke masyarakat dulu, tanya apa yang terjadi, baru kita konfirmasi ke polisi. Bukan sebaliknya, ke polisi dulu, baru ke masyarakat. Nah kalau ke polisi dulu ke masyarakat, itu kayaknya kita mendelivery informasi dari kepolisian ke masyarakat. Nah itu yang disebut sebagai juru bicara kepolisian. Lah kita tidak mau. Artinya dulu pernah terjadi gitu sebagai juru bicara kepolisian dan sekarang diubah menggali fakta dari masyarakat dulu. Kalau lihat fenomenanya dulu, kayaknya sempat terjadi ya, karena itu juga ditanya sama pansel kayak begitu. Itu satu. Yang kedua sebenarnya untuk mempertegas apakah ini juru bicara ataukah tidak. Lah norma dan koridor hukumnya harus kita pegang. Misalnya, ini banyak pertanyaan dan sejak awal saya juga mendorong ini. Kalau ada kepolisian yang melanggar, anggota polisi yang melanggar, apakah ya cukup dengan etik ataukah dengan pidana? Oke. Kalau itu ada unsur pidananya, ya dengan pidana dong. Oh itu sejak awal kami dorong. Ya, ada yang berhasil, ada yang masih berproses. Yang berhasil misalnya yang Semarang, yang Solo, itu ya kita bilang nggak bisa ini. Ini harus tidak boleh berhenti di etik, tapi juga harus pidana karena pidananya terang benderang. Kecuali nggak ada pidananya, kan kita juga nggak memaksakan diri. Tapi kalau ada pidananya, ya harus diproses pidana. Kenapa ini penting? Karena biar tidak berulang. Kalau etik saja sudah terbukti, habis di etik ya lama gitu habis naik lagi dia. Atau kalau nggak gitu, temennya mengulang lagi karena sanksinya cuman ya etik, nggak berat. Tapi kalau pidana serius. Jadi kalau pidana di samping dipastikan dipecat gitu ya, karena melebihi 2 tahun dia harus dipecat kalau dalam aturan internal. Lah, yang paling penting pidana itu ya dianggap kejahatan, tidak semata-mata pelanggaran kode etik. Oh itu serius. Oke. Gitu. Mas Anam, jadi juga banyak juga pertanyaan. Kompolnas ini kan bosnya kan Pak Budi Gunawan ya, sebagai Menko Polhukam, wakilnya Pak Mendagri, Pak Tito ya, mantan Kapolri juga jenderal, lalu ada sejumlah pejabat lain gitu. Ini siapa sebenarnya otonomi dari Kompolnas itu untuk menyampaikan temuan kepada publik dan lain sebagainya? Sejak awal kami bertemu dengan beliau-beliau ini rapat pertama, beliau bilangnya begini, ini urusan day-to-day-nya terserah kalian. Ya, ini ada Pak Arief ditunjuk sebagai sekretaris harian ya, ketua harian. Ya udah tergantung dirapatkan yang baik. Pesannya cuma satu, kalau di internal ketemu sama polisi, tunjukin fakta yang rusaknya kayak apa. Tunjukin fakta yang rusak seperti apa? Iya, kalau ada temuan-temuan yang keras, udah keras aja nggak apa-apa. Di publik, itu pesan dari siapa? Pak BG. Pak BG? Iya, di publik ya kalimat-kalimatnya diatur lebih bagus. Karena kan hubungan institusionalnya juga harus diatur. Dia bilang begitu. Kalau ada pelanggaran personil keras, nggak apa-apa. Di internal nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Lah, itu yang kami juga tangkap bahwa komitmennya ada. Pak Tito juga begitu. Pak Suparman juga begitu. Kami punya WA Group. Tapi beliau bertiga tidak pernah intervensi kami. Kami mau melakukan apapun atau statement apapun keras di publik, nggak ada intervensi. Nanya pun juga nggak. Baru kalau kami selesai melakukan sesuatu, udah kelar semua, kami kasih tahu ini loh hasilnya ini. Terima kasih, cuman gitu aja. Dan itu saya kira satu sikap yang baik ya, yang menunjukkan tata kelola 6 orang ini yang harian ini dihormati. Lah, itu yang sampai sekarang kami rasakan begitu sih. Oke, Mas, meskipun baru 4 bulan ya di Kompolnas gitu. Tapi kalau kita lihat series kejadian ya, polisi ini ketulo-tulo terus gitu. Ya, dalam bahasa Jawa itu ketulo-tulo itu kok ada aja kasus. Terus-menerus. Ya, terus-menerus terjadi ya. Dari kasusnya Sambo ya. Lalu kemudian muncul Kanjuruhan. Ya. Muncul kemudian narkotika dulu itu. Ya. Lalu kemudian juga muncul Semarang, Gama ya. Muncul Solok ya. Muncul kemudian Sukatani, muncul juga DWP pemerasan, ya, muncul lagi kasus Rodia.
Secara keseluruhan sebetulnya Mas Anam sebagai pernah menjadi aktivis di Komnas HAM dan kemudian sekarang berada di Kompolnas, ada apa dengan polisi kita? Itu pertanyaannya berat. Cuman saya mau berangkatnya begini dari satu asumsi. Dulu mungkin memperbaiki kepolisian dari satu skema dengan jalan-jalan yang baik, dengan pendidikan, ya, dengan promosi kalau ada orang punya langkah yang baik. Menurut saya itu ternyata tidak cukup. Yang paling penting, yang kurang adalah tindakan tegas. Apa yang dimaksud tindakan tegas? Tidak cukup etik. Kalau ada pidana ya dipidana. Saya kira kalau ini ditegakkan, saya kira akan merubah perilaku. Karena kalau sistem, ya kemajuan kepolisian itu kalau sistem keren sekali. Ya kan, sekarang misalnya kita ngurus STNK bisa cek online, ngurus SIM juga bisa daftar online. Banyak yang bisa online ya untuk mengurangi perilaku yang buruk. Ya, tapi dalam konteks penanganan kasus, ya walaupun ada online-nya, tidak bisa. Oleh karenanya kontrolnya adalah ya tindak pidana. Kayak misalnya suap menyuap. Yang sekarang terjadi ini kan kita disuguhin dalam dua spektrum yang sangat besar. Kasus DWP itu pemerasan. Pemerasan. Artinya polisi yang aktif. Kasus Prodia, penyogokan, penyuapan. Artinya masyarakat yang aktif. Lah dua-duanya ini jadi cermin sebenarnya. Ya, apapun itu, keduanya ini adalah pidana. Ya harus dipidana. Lah kalau tidak ada satu sekuil pemidanaan ini yang kuat, saya kira nggak akan ada perubahan yang signifikan. Oke, Nggak kapok. dari dua kasus itu, DWP Ya. dan Prodia, Ya. AKBP Bintoro, Ya. itu sampai sekarang kan juga tidak sampai ke pidana. Belum. Kalau dari segi mekanisme memang masih ada mekanisme banding. Oke. Ya, dari segi waktu masih ada waktu untuk menuju bandingnya. Kami harap ini kami sudah mendorong bahwa ini banding untuk yang DWP sudah waktunya bisa diselenggarakan lebih dari 21 hari. Bahkan yang paling terakhir pun juga sudah lebih dari 21 hari. Ya, itu segera ditempuh sehingga jelas dan bisa juga langsung ke pidana. Dan Kompolnas secara resmi sudah kirim surat untuk minta pidana. Clear itu. Belum terjadi. Belum. Alasannya masih mau banding dulu. Bagi kami sih enggak. Banding soal etiknya ya silahkan. Tapi pidana meres orang, buktinya ada, ya saksinya juga ada, korbannya juga ada. Itu kan juga peristiwa yang lain yang bisa diproses. Nah, itu yang juga penting. Kami ingatkan itu. Nah, kami dorong itu supaya menjadi satu spektrum, tidak hanya penting bagi para korban, ya pemerasan, ya kalau di DWP, tapi penting bagi perubahan institusi. Karena kami kepingin menyelamatkan institusi. Kami tidak menyelamatkan anggota kepolisian. Kami menyelamatkan institusi. Mas, ketika tadi saya bilang ketulo-tulo ya, mulai dari berbagai kasus sampai pada itu. Ini memang genuine kecelakaan terjadi di orang-orang anggota kepolisian, atau apa sih refleksi dari Mas Anam sebagai Kompolnas? Kalau faktualnya genuine, natural, ya faktualnya. Tapi mengkampanyekan ini, lah itu tidak genuine lagi. Mengkampanyekan. Iya, jadi kalau ada peristiwa macam-macam terus menjadi gelombang viral yang sangat gede, itu tidak genuine. Kenapa tidak genuine? Tidak hanya korbannya, tidak hanya masyarakat yang memberikan perhatian itu yang genuine, tapi juga orang-orang yang memiliki kepentingan lain untuk mendelegitimasi kepolisian. Ada. Gitu. Itu orang, itu lembaga. Iya, kalau orang, ya memang orang dia tidak pernah bawa lembaga, tapi dia punya background lembaga. Oke. Gitu. Lah itu menurut saya yang nggak genuine. Tapi kalau orang korbannya sama masyarakat memang pemerhati itu ya, misalnya kalau ada satu kasus penegakan hukum YLBHI Kontras ngomong ya itu genuine. Tapi ada orang-orang yang nggak genuine. Ini campaign-nya ya. Jadi gede sekali. Bahkan kalau kita lihat opini yang dibangun dan lain sebagainya itu jauh dari akar pokok persoalannya. Contoh yang paling sederhana misalnya, ya.
Memang betul polisi salah, tapi kesalahannya itu mungkin 20-30% saja. Yang kasus penembakan bos rental. Bos rental, Tangerang ya, Tangerang. Cilegon ya, Serang ya. Banten ya, Banten ya? Serang. Oke. Itu kan jam 11 malam ya, malam lah itu. Datang ke kantor polisi, macam-macam, ngomong kalau mobilnya diambil dan sebagainya. Cerita juga soal yang ambil ngancam juga bawa senjata. Kapolseknya salah, dia tidak merespon itu. Mungkin Pak Kapolseknya juga mikir, waduh ini kalau bawa senjata, anak buah sedikit, sudah malam dan sebagainya, dia tidak bisa respon maksimal. Itu salah. Oke. Tapi itu kan dalam konstruksi peristiwanya mungkin kesalahannya 30%. 70% yang mati. Cuman yang viral ini soal Kapolseknya. Penembakan sampai kematian dan sebagainya. Apakah itu penyerangan, apa itu penembakan? Enggak gede. Itu kan juga aneh. Berbeda dengan kasus kayak di Gama misalnya di Semarang. Ya, kalau di Semarang itu kan memang ada anak ditembak sama polisi secara brutal begitu. Anak ini memang ketika itu dia sudah tawuran di tempat yang lain. Jadi kejar-kejaran, seret ketemu sama polisi ditembak. Lah polisinya nembak itu memang nggak ada urusannya dengan tawuran, tapi ada peristiwa tawuran yang menyertai karena lo itu kan gede semua. Jadi penembakannya gede, tawurannya juga gede beritanya. Kalau yang di Banten tidak. Itu kami juga heran, semua orang heran ini kenapa kok isu sepenting itu hilangnya nyawa ya kalah dengan isu yang tidak menerima pengaduan. Nah itu juga mempertegas kami memang ada orang yang secara campaign itu memang di luar kepentingan publik. Ya punya kepentingan yang lain. Kalau publik kami bersuara kami senang. Karena kerja Kompolnas ini tidak mungkin bisa maksimal kalau dia tidak didukung oleh publik. Itu jelas itu. Kalau ada kampanye untuk mendelegitimasi kepolisian, ya untuk kasus-kasus yang melibatkan kepolisian. Apakah itu juga bukan karena memang tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian juga sedang turun sebetulnya? Kita bisa melihat kok mana yang memang kalau pertanyaannya genuine ataukah tidak, mana yang genuine, mana yang tidak. Itu dari juga narasi yang dibangun. Nah, ketika narasinya dibangun, arahnya kemana-mana kita tahu ini arahnya kemana. Tapi kalau narasinya genuine, faktual di kasusnya, ya kita itu terima kasih ada kritik terhadap seperti itu oleh kepolisian. Toh memang faktanya ada. Misalnya soal Ben Sukatani lah. Ya. Itu kan orang juga langsung kadang-kadang resisten, kadang-kadang menerima, kadang-kadang campur aduk di internal kepolisian itu. Soal fakta substansi lagunya. Apakah betul terjadi? Bagi kami ya itu betul terjadi. Apa yang terjadi? Misalnya nih, kalau Ben Sukatani ngomong bayar. Masuk polisi. Bayar polisi. Bikin SIM, bayar SIM. Itu terjadi, tapi tidak pernah didiamkan. Oke. Itu yang paling juga penting. Lah itu yang mungkin kadang-kadang kami sih berharap juga publik juga melihat polisi tidak mendiamkan, walaupun kadang-kadang tidak mendiamkan itu ya masih setengah hati. Ya kayak kasus-kasus gede lah DWP, ya belum ada pidananya, Bintoro juga belum ada pidananya. Walaupun ada tindakan yang menurut kami ini sudah sangat keras karena pemecatan ya, tapi ya di situ masih belum ada pidananya. Padahal itu kan pidana. Pemerasan itu kan pidana, penyuapan juga pidana, nyogok untuk memasukkan orang lain ke polisi itu kan juga pidana. Itu ditindak semua, jadi polisi tidak tinggal diam dalam konteks itu. Ini yang butuh juga kita lihat. Gitu. Jadi lagu-lagunya Ben Sukatani yang mau bayar itu betul, tapi itu ada tindakan polisi nggak diam. Termasuk soal SIM misalnya, SIM kan juga dibikin digital. Ya, pendaftarannya digital, ininya juga lebih terbuka, tapi juga ada yang tetap mau nyogok bayar. Nah pertanyaannya siapa yang berkeinginan? Apakah polisinya yang kepingin disogok atau masyarakatnya yang kepingin gampang bayar aja ke polisi biar beres? Dua-duanya salah. Gitu. Tapi kalau ngomong Sukatani, sampai di mana hasil penyelidikan dari kepolisian soal Sukatani? Yang kalau perkembangan terakhirnya kan Sukatani kan ditawari menjadi duta polisi, tapi Sukatani mengatakan tidak mau. Dan kemudian mengungkapkan bahwa
proses intimidasi atau represi ya dalam tanda petik menurut pengakuan Sukatani itu sudah terjadi sudah lama maksudnya. Kenapa lama dari Juli sampai sekarang baru kemudian viral dan apa yang terjadi pada kepolisian sebetulnya? Memang alergi untuk dikritik? Sebenarnya ini yang di internal kepolisian memang harus membereskan. Membereskannya begini, satu perspektif dulu. Kalau ini adalah kebebasan berekspresi, produksi ini termasuk di dalamnya ada kritik terhadap polisi, ya biarin aja. Ya ndak usah sensi, terus mendekati, ngajak ngobrol, ya apalagi pakai surat, manggil dan sebagainya, datengin dan sebagainya. Walaupun mendatanginya juga baik-baik saja, tidak represif misalnya. Tapi kan perasaan orang nggak ada yang tahu. Mas Budiman misalnya didatengin baik-baik sebenarnya, ya jam 9 pagi didatengin sama polisi. Ya kalau Mas Budimannya psikologinya lagi oke, nggak merasa diintimidasi. Tapi pertemuan itu jadi nggak nyaman. Karena mempertanyakan pekerjaannya Mas Budiman misalnya. Lah harusnya nggak usah sensi. Kalau memang mau tegur, saling sapa, undang aja ke kantor polisi. Ya bikin panggung, nyanyi bersama, ngobrol bersama. Undang seniman-seniman yang lain. Sehingga kedatangan itu, apapun modelnya, mau datangnya baik-baik, mau formal, mau nggak formal, ya bisa jadi memang bisa ditafsirkan itu bagian dari kontrol. Nah kalau kontrol, orang juga bisa nilai ini bagian dari intimidasi. Makanya harus belajar dari seperti ini. Banyak kasus yang salah tafsir. Misalnya di Kanjuruhan, Mas. Kanjuruhan. Ya, di Kanjuruhan itu kan sempat viral itu. Devi Atok. Anaknya yang bapaknya yang 2 putri meninggal itu. Dia bilang, saya diintimidasi sama polisi. Wah, kan semakin tegang itu. Kita datengin. Saya ngobrol sama Devi Atok. Ternyata nggak diintimidasi sebenarnya. Cuman polisinya aja datang ke sana, dia nggak komunikasi sama pendampingnya. Pendampingnya juga nggak mendampingi Devi Atok. Saya tanya pada akhirnya, Mas Devi Atok, seandainya ada pendamping di situ. Ya, Mas Devi Atok nelpon pendampingnya bisa datang tuh dampingi Mas Devi Atok. Jangankan 5 orang polisi, 1 kantor Polres itu datang ke rumah Mas Devi Atok, Mas Devi Atok nyaman enggak? Wah, nyaman lah Mas, saya berani kalau asalkan ada pendampingnya. Lah karena 1 orang pun nggak ada, terus polisinya tetap datang ke rumah saya merasa diintimidasi. Tapi dipukul enggak? Enggak. Sama Mas Devi Atok dipersilakan baik-baik nggak ke rumah? Saya persilakan baik-baik, tapi perasaan saya nggak enak. Nah, belajar dari situ sebenarnya ya harus dipastikan, nggak bisa langsung-langsungan begitu, apalagi dalam konteks yang sensitif ya, gitu kan. Kayak Sukatani itu kan secara substansi ya mereka merasa sensitif lagunya, makanya ketika didatangin polisi ya sedikit banyak akan terpengaruh. Ya harusnya ya baik-baik, undang. Kalau dia nggak nyaman, undang seniman lain atau teman-temannya ngobrol sehingga dia juga merasa nyaman, sehingga nggak merasa diintimidasi. Nah, kami lagi telusurin itu. Dan ini juga kami Paminal juga lagi mengembangkan tidak hanya soal yang di Jawa Tengah saja, tapi juga di tempat lain juga mau diperiksa biar terangnya peristiwa dan belajar dari peristiwa kayak begini. Oh, ini cuma klarifikasi. Iya kan, klarifikasi kepentingannya polisi. Tapi ketika mengklarifikasi, dia tidak melihat yang dituju, apakah dia nyaman, tidak nyaman, modelnya kayak apa, menghormati kesantunan kalau misalkan di masyarakat adat, ya mereka pasti nggak nyaman dan polisi akan dituduh intimidatif. Padahal belum tentu. Gini, Mas Anam, jadi kalau saya 2 kali mungkin wawancara dengan Pak Kapolri sebetulnya di program Satu Meja, Pak Kapolri kan selalu mengatakan bahwa orang yang mengkritik keras kepolisian adalah sahabat kepolisian, sahabat Polri. Bahkan pernah ada mengundang sejumlah kritikus untuk datang ke kantor polisi, ada mural dan lain sebagainya di itu gitu. Tapi yang terjadi pada Sukatani sebetulnya apa? Ini instruksi yang tidak ditaati atau inisiatif sendiri atau apa yang terjadi menurut temuan dari Mas Anam? Kalau saya sih melihatnya ini improvisasi ya. Improvisasi dari petugas kepolisiannya yang ya mungkin nggak nyaman dengan lagu itu dan kepingin juga mendapatkan perhatian pimpinan.
Oh. Dengan cara yang ya menurut saya blunder. Dia nggak tahu bahwa Pak Kapolri pernah menghadapi atau institusi kepolisian pernah menghadapi kritik yang lebih kejam dari sekedar nyanyian kayak begitu waktu mural, ya waktu stand up, waktu demo dan sebagainya. Lah itu kan Pak Kapolri malah menggandeng, ya itu persis katanya Mas Budiman, ngajak duduk dan lain sebagainya, ngajak ngobrol dan sebagainya, termasuk saya misalnya. Waktu itu ya diajak, Mas Anam jadi juri. Mas Usman jadi juri gitu. Pak Pigai sebelum jadi menteri juga pernah jadi juri itu. Jadi enak. Jadi ruang itu ditangkap esensinya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya sudah dibikinin perangkat sama Pak Kapolri itu. Sebelum Ben Sukatani ini 2-3 bulan sebelumnya juga ada perangkat yang dibikin apa? Kalau ada keluh kesah masyarakat, silahkan hotline sama Propam. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor polisi, ke unit Propam untuk melaporkan ke kepolisian. Bisa langsung. Propam hotline WA-nya bisa langsung di WA-nya atau sosial medianya bisa langsung disapa Propamnya ditindaklanjuti dan dikasih perintah, dikasih waktu. Dan itu ada mekanisme yang menurut saya juga bagus. Cuman begini, kalau Karl Popper ngomong masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya, salah satunya memang ketika alam keterbukaan ini adalah semua orang kepingin eksis di publik. Sehingga saluran formalnya belum tentu dipakai atau dipakai sekaligus memakai kebebasan berekspresinya di ruang publik itu. Sehingga ya banyak yang muncul di publik. Bagi saya sih bagus-bagus saja, tapi ingat kadang-kadang ya kalau meninggalkan saluran formal, cuman main di saluran kebebasan berekspresi, tidak bisa serta-merta membawa manfaat yang maksimal kepada kasusnya. Apalagi ini sudah ada saluran formalnya. Baru 2-3 bulan yang lalu, Pak Kapolri memerintahkan untuk WA sosmed untuk Kadif Propam. Direspon nggak tapi? Direspon. Sudah ada yang mengirimkan laporan kepada Kadif Propam? Sudah, direspon. Saya cek ke Kadif Propam. Direspon. Dan dikasih waktu Kadif Propam itu. Maksimal 3 hari. Untuk menyelesaikan itu? Iya. Atau untuk merespon itu? Untuk menyelesaikan itu. Jadi, ada yang masuk, disapa dulu, ditanya ini benar enggak kejadiannya, siapa kejadiannya, baru terus ditindaklanjutin. Gitu. Oke. Kalau kembali lagi kepada tesis saya ya, ketulo-tulo terus ya, nggak selesai-selesai sampai sekarang gitu. Banyak sekali peristiwa, apakah itu di engineer atau genuine, dikampanyekan atau kemudian genuine. Kemudian muncul sebuah gagasan, udahlah mungkin perlu juga posisi kepolisian itu berada ditempatkan di bawah kementerian. Analisa Mas Anam gimana? Kalau saya sebenarnya isu polisi di bawah Mendagri itu berangkat dari 2 hal. Ya, satu karena dulu ada dalam sejarahnya. Yang kedua karena memang ada isu polisi terlalu berpolitik. Oke. Ya kan, parcok dan sebagainya itu. Di 2 itu. Bagi saya itu malah nggak make sense. Nggak make sense. Iya. Harusnya diletakkan kembali polisi itu alat negara. Di bawah presiden sebagai kepala negara. Sehingga ekspresinya kadang-kadang harus begini. Apakah Kapolri perlu ikut rapat kabinet? Ya enggak dong. Kecuali rapat kabinet, program-program kenegaraan, bukan program pemerintahan. Nah, kalau polisi ditaruh sebagai alat negara, saya kira untuk menghindari politik praktis jauh lebih maksimal daripada apalagi ditaruh di Kemendagri yang jelas-jelas Kemendagri itu ya kementerian apapun itu unsur politik, instrumen politik dari pemerintah sebagai pemenang pemilu. Lah kalau kayak begitu ya semakin menjadikan polisi alat politik praktis. Jangan. Taruhlah dia di alat negara. Alat negara yang kadang-kadang memang nggak perlu loh. Ya, ikut rapat kabinet ini yang paling gampang. Karena kalau ikut rapat kabinet saya nggak bisa membayangkan misalnya begini. Karena presiden ya siapapun presidennya punya program ABCD. Ayo lahan itu diberesin. Kita butuh lahan dan sebagainya. Padahal lahannya punya masyarakat adat. Nah, di rapat kabinet itu ada Pak Kapolri. Pak Kapolri diperintahin di rapat kabinet itu. Kira-kira yang terjadi apa? Kekerasan terhadap masyarakat. Terus siapa yang kontrol pemerintah dalam konteks kayak gitu? Nggak ada. Kalau dia di alat negara, dia nggak rapat kabinet misalnya, program pemerintah ya silakan aja, asalkan jangan melanggar hukum.
Lah dia penjaga marwah negara hukum itu di situ. Pemerintah silakan menjalankan, tapi jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya dia akan jalan. Nah, oke. Jadi kalau posisi Mas Anam adalah polisi tetap di bawah presiden Tapi kepala negara. sebagai kepala negara Ya. dan tidak perlu ikut dalam rapat kabinet. Iya, contohnya itu. Contohnya praksisnya tidak perlu ikut rapat kabinet. Iya. Sehingga dia betul-betul menjadi penegak hukum atas nama negara itu. Iya, prudent sebagai alat negara. Kalau presiden kepingin rapat, ya presiden sebagai kepala negara. Gitu. Tapi kan sekarang yang sering terjadi juga kepolisian juga diundang dalam rapat-rapat kabinet, dalam retret kemarin juga kemudian diundang. Apakah itu tidak melemahkan hipotesa dari Mas Anam, polisi sebagai alat negara, bukan alat pemerintah? Makanya, kan ada fenomena seperti itu. Nggak hanya sekarang, dulu-dulu juga sering. Ya, di rapat kabinet macam-macam ikut program, macam-macam lah. Masuk dalam struktur programnya pemenang pemilu. Pemerintah, begitu. Nah, yang terjadi ada tuduhan bahwa ini parcok. Karena dipakai oleh presiden yang menang, oleh pemerintah, untuk mensukseskan running dia yang kedua. Atau nanti kubu dia yang ketiga, keempat, kelima begitu. Nah, terus untuk menjawab fenomena itu, ya diskursus yang dibangun adalah ya sudah polisi ditaruh saja di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu kan malah nggak make sense, malah nggak rasional. Mau kementerian alat politik, ekspresi dari kemenangan politik, ya toh. Kalau ditaruh di sana semakin berpolitik. Nah, menjawab ini saya menawarkan antitesa karena ini juga berdasarkan konstitusi. Ya dia ditaruh di alat negara dong, jangan sebagai alat pemerintahan. Ekspresi dia sebagai alat negara, ya dia jangan ikut rapat kabinet. Saya nggak membayangkan, ya kan catatan kekerasan kalau saya di Komnas ya, kekerasan polisi dengan masyarakat adat gara-gara tanah banyak, ya toh. Lah kalau itu perintah di rapat kabinet, bagaimana nggak semakin banyak kekerasan? Atau bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap hak masyarakat, punya tanah dan sebagainya. Rumit. Gitu loh. Makanya tesisnya dia harus prudent dari politik praktis. Termasuk politik praktis menjalankan program pemerintah. Oke, prudent dari politik praktis. Nah, sekarang juga muncul sebuah konstruksi soal tadi Mas Anam sebut parcok. Partai Coklat, yang pasti kan meskipun namanya itu kan pasti diarahkan kepada kepolisian. Sejauh mana Anda merefleksikan konstruksi sejumlah ahli soal parcok dalam arti memang polisi menjadi alat untuk kepentingan politik? Hampir semua orang mengatakan demikian. Ya, yang sekarang misalnya pemenang pemilu yang sekarang mengatakan itu tidak terjadi. Iya. Tapi sebelum menang tahun kemarin bilang kalau itu terjadi. Ya, yang sekarang kalah dulu juga ngomongnya enggak terjadi. Tapi sekarang kalah dia ngomongnya itu parcok. Artinya adalah semua orang mengakui bahwa efektivitas dalam politik praktis menggunakan polisi itu diakui karena memang sangat efektif. Ya, dan polisi ya ada yang memang seneng bermain aktornya, ya ada yang nggak mau sebenarnya. Ada polisi-polisi yang baik nggak mau, ini nggak bener ini dan sebagainya. Tapi ya dalam ruang politik kayak begini dia nggak punya banyak pilihan. Oleh karenanya berhentilah ngajak polisi untuk politik praktis. Siapapun Anda, karena rekam jejaknya itu ya terbukti dulu yang kalah ngomongnya parcok. Dulu yang kalah. Ya sekarang jadi pemenang, nggak ngakui adanya parcok. Dulu yang menang, nggak ngakui adanya parcok. Sekarang kalah ngakui adanya parcok. Artinya kan dua-duanya make sebenarnya. Kalau posisi Kompolnas sendiri soal parcok, itu memang terjadi, artinya polisi tidak semuanya mungkin, yang memang digunakan untuk kepentingan politik praksis untuk memperebutkan kekuasaan, kontestasi. Di zaman kami tidak ada riset soal itu karena memang pemilunya sudah berakhir. Tapi sebagai satu informasi yang berkembang di publik, kami menginsafi itu ada. Menginsafi itu ada? Iya, menginsafi itu ada. Jadi saya secara formal ketemu sama beberapa orang.
Ya, yang memang ya dia jelasin sebenarnya. Kalau dituduh sebagai parcok sebenarnya enggak loh, Cak. Kami itu memastikan semua aparat itu netral. Makanya polisi datang ke orang-orang ngomong, kamu harus netral, kamu harus netral. Nah, gara-gara dia jalan harus netral itu menjadikan mesin salah satu peserta pemilu kemarin nggak jalan. Bagi mereka didatengin betul ide itu bahwa jenengan kepala desa, bupati, kalau bupati enggak lah, kepala desa, ya Pak Camat, datengin sama polisi, harus netral ya, nggak boleh dukung salah satu pihak. Didatengin polisi kan pasti dia nggak bergerak, padahal dia mesin partai salah satu politik yang selama ini dipakai. Itu juga tuduhannya, tapi itu sebagai satu bentuk norma, seruan netralitas ya bukan parcok. Tapi sebagai realitas politik itu parcok. Oke. Menurut kajian Mas Anam yang pernah di Komnas HAM, sejak kapan sih kemudian polisi ini terjebak dalam permainan politik kekuasaan itu sebenarnya? Apa dari dulu sudah terjebak? Sebenarnya udah dari dulu. Saya mendengarkan sejak dari dulu, misalnya ya pertarungan pertama, misalnya Pak Jokowi mau naik presiden, itu kan ada obor rakyat lah, begini, itu juga berkelindan itu parcok itu, isu parcok juga ada, ya ya sejak dulu lah. Lah cuman memang kapan kita mau mengakhirinya? Oke, kapan itu mengakhiri? Nah itu masalahnya. Kalau saya paradigmanya, ayo kita kembalikan pada konstitusi. Polisi adalah alat negara, milik kita, bukan milik pemerintahan. Pemerintah 5 tahun bisa berganti, 10 tahun maksimal. Tapi polisi nggak boleh berganti karena dia alat negara. Polisi adalah milik kita, bukan milik pemerintahan. Itu kayak klise, tapi itu penting untuk merefleksikan kita semua sekarang. Karena polisi belum maksimal menjadi alat negara, tapi sudah maksimal menjadi alat pemerintahan. Dan abusif jadinya. Jadi gimana? Kalau tadi kan sudah cukup lama bahwa polisi menjadi alat pemerintah, menjadi alat politik sebagai senjata untuk memenangkan salah satu kontestan. Tadi Mas Anam juga sudah menyebutkan bagaimana mau mengakhiri. Tadi ada solusi tetap sebagai alat negara, tidak ikut dalam rapat kabinet, sehingga betul-betul berada di luar, sehingga tidak menjalankan perintah-perintah dari pemerintah. Solusi apa lagi yang Mas Anam tawarkan agar polisi ke depan betul-betul menjadi semacam polisi yang betul-betul dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh publik, semacam Bobbies di Inggris gitu, yang betul-betul menjadi sangat oke gitu sebenarnya. Dari segi paradigma itu yang harus kita beresin. Dari segi perilaku sehari-hari memang, ayo rekan-rekan kepolisian ini memang ya bersih gitu. Kalau ada saluran online ya sudah dibangun, jangan buka non online. Karena kalau online kan bisa terlacak. Bayar SIM misalnya ya. Kalau SIM kan memang harus bayar karena itu untuk pajak negara. Ya kalau ada saluran online ya sudah di situ saja. Nggak usah buka saluran yang tidak online. Karena ketika ada pertemuan masyarakat dengan polisi, masyarakatnya butuh, polisinya juga kepingin, yang terjadi adalah koruptif. Dan itu rusak semua. Polisinya rusak, masyarakatnya juga rusak. Yang terakhir, sanksi tegas. Sanksi tegas? Iya, kayaknya itu obat paling mujarab deh. Terhadap anggota polisi yang memang melanggar? Iya, terhadap anggota polisi yang memang melanggar. Terbukti melanggar dan terbukti melakukan kejahatan. Karena ada gini juga Mas Anam, jadi kalau di publik itu kan ngapain sih lapor polisi? Ya pasti tidak akan ditindaklanjuti lah, gitu kan? Gimana Kompolnas menyikapi skeptisisme dari publik? Sebenarnya kalau dari angka juga enggak. Orang masih percaya pada polisi, ya. Tapi opini yang dibangun memang ya skeptis kayak begitu. Tapi dari segi angka orang masih percaya pada polisi. Yang kedua tes saya beberapa kali ketemu sama teman-teman ya. Saya tanya tes case ini. Kalau Anda kehilangan dompet, yang di dalamnya ada KTP, Anda mengikuti logika teman-teman PNS, ASN, yang besok hilangnya jam 11 malam, ya ini, besok laporannya jam 8 atau jam 9 pagi, artinya menunggu, atau 5 menit kemudian Anda harus lapor, padahal jam 11 malam.
5 menit kemudian. Nah, kalau 5 menit kemudian, itu bisa dijawab oleh kepolisian. Karena polisi 24 jam. Dijawab apa? Ya, kalau ngelapor ke polisi, pasti ditemuin sama polisi. Ya, diterima laporannya, ditindaklanjuti. Kalau sama teman-teman ASN misalnya, ya nanti jam 8, jam 9 pagi besoknya. Nah, itu juga realitas. Makanya banyak orang yang juga masih percaya kepada polisi sebenarnya. Sebagai satu angka. Bahwa ada catatan di situ, ya ada yang memang masih ada yang tindakan koruptif, polisi yang masih minta duit dan lain sebagainya, itu persoalan. Tapi persoalan yang lebih gede begini, karena polisi kita tuh kerjanya 25 jam sehari, ya biayanya gede banget. Biayanya gede banget. Ya, itu yang kadang-kadang orang nggak paham, biaya gede itu konsekuensi dari harapan yang juga gede atas kepolisian. Itu satu. Yang kedua, ya, yang juga sebenarnya ini sudah mau transformasi yang menurut saya akan lebih bagus. Apa itu? Polisi yang modern ternyata juga butuh duit gede loh, Mas. Ya kan, polisi modern itu pakai alat-alat canggih yang itu bisa menghindari kekerasan, bisa menghindari perilaku yang lama ngurusin kasus. Misalnya masang CCTV di banyak titik. Ya. Oh, itu bisa Pemda, kebanyakan enggak mau ngurus. Ya sudah, kalau itu kepentingan polisi yang masang CCTV di banyak titik-titik rawan. Itu juga butuh duit. Tapi kalau itu bisa dilakukan, kebutuhan kita kasus cepat karena pembuktiannya lebih mudah karena ada CCTV, itu akan terjawab. Tapi itu ternyata memang nggak murah, mahal. Nah, sementara ya budget kita untuk kepolisian ya masih kecil. Tapi dibandingkan dengan kementerian lain kan cukup besar kepolisian. Sangat besar. Tapi kan kalau dari segi kinerja kan yang lain kan 9 to 5. Ini 24 jam. Oke. Ya nggak bisa dibandingkan juga. Terus yang lain naik mobilnya cuman dari rumah ke kantor, nah polisi harus keliling kampung. Ah, itu juga nggak bisa dibandingkan. Tapi anggaran dari negara itu artinya nggak cukup? Untuk kasusnya nggak cukup. Misalnya ya, kasus kecil itu 3 juta, 5 juta ya mana cukup, Mas. Ya, kasus kecil itu kalau pelakunya sama korban sama TKP-nya dalam satu RT atau satu kelurahan masih cukup. Lah kalau itu dalam satu kota belum tentu cukup sekarang. Lah begitu-begitu. Lalu kalau anggarannya nggak cukup, ditutup dari mana? Kalau anggaran untuk operasional mengungkap satu kasus kemudian tidak mencukupi, dananya diambil dari mana kemudian? Kalau yang benar biasanya disatuin dengan kasus yang mirip dengan tempat yang sama, sehingga memang butuh waktu yang lama. Nah, saya ngomong soal Inggris nih, ngomong soal kasus ya, karena tadi dibandingkan dengan Inggris. Inggris sebenarnya kejam loh, Mas. Kejam. Polisinya dalam konteks penegakan hukum. Di London misalnya ya, itu ada mekanisme kasus ini ya akan ditangani, dicek. Ini pajaknya berapa, ininya berapa, komunitasnya berapa. Kalau rasionalitas pemasukan dari masyarakatnya seimbang dengan nanganin kasus itu, dia akan tanganin. Kalau enggak juga. Enggak akan ditangani. Atau ditanya, kamu tahu enggak pelakunya di mana, ininya di mana, kamu punya bukti apa? Kalau memungkinkan ditangani. Di Indonesia mana bisa, Mas? Kayak begitu. Korban ditanyai sama polisi, kamu tahu nggak pelakunya di mana? Oh, lagi marah-marah tanyain gitu, yang dimarahin polisinya nanti. Nah, di Inggris itu mekanismenya begitu, sangat kapitalistik begitu. Nggak bisa kita terapin di sini. Mas, kalau Kompolnas ya, Kompolnas itu sejauh mana sih Kompolnas memonitor perjalanan kasus ya? Misalnya kasus-kasus yang kemudian berhenti lah. Berhenti itu artinya ya udah nggak jadi pemberitaan gitu. Dulu sempat heboh, tangkap terus kemudian mandek gitu. Misalnya soal judi online gitu. Itu kok kelihatan berhenti ya? Atau memang berhenti atau gimana sebetulnya? Iya, memang macet, Mas, kasusnya. Macet? Macet itu ketika, kita ngomong Kompolnasnya dulu. Sebelum ngomong kasus judi online-nya. Jadi kalau Kompolnas itu ya ketika nanganin kasus apapun kasusnya memang ditanya terus. Ada mekanisme yang kita kirim klarifikasi 1, 2 dan sebagainya, ada pertemuan dan sebagainya untuk ngecek ini perjalanan kasus kayak apa. Nah, kalau ternyata memang di ruang publik perhatian ruang publiknya turun, bukan berarti juga kasusnya nggak kita tangani, enggak, tetap jalan.
Walaupun kita juga ngep sebenarnya, karena banyak kasus yang baru yang juga datang. Sehingga, walaupun kita kasih perhatian, kasus yang baru ini juga butuh perhatian. Nah itu ya juga kadang-kadang yang membuat kita juga bebannya juga akhirnya ya nggak bisa maksimal. Karena harus berbagi peran antara kasus lama sama kasus baru. Kadang-kadang yang kasus lama ya agak kita tinggalkan untuk beresin yang kasus baru. Lah itu tantangannya. Nah, kalau yang judi online misalnya yang tadi ditanya, kenapa kok kesannya mandek? Karena memang berat. Jadi begini, di awal-awal dak ya bisa dapat duit banyak macam-macam. Kan pelakunya rata-rata ya di sini, Mas. Ya duitnya ada di sini. Tapi ketika ditelusurin lebih jauh, ya orangnya ada di Eropa, ada di Vietnam, ada di macam-macam. Yang sekarang ada katanya di Eropa. Akhirnya ya macet karena memang nggak ada mutual legal assistant misalnya MLA nggak maksimal, atau ya nggak tahu lah ada kendala-kendala seperti itu. Tapi saya setuju dengan pertanyaan itu untuk mengingatkan kita semua bahwa program paling penting adalah salah satunya yang dicanangkan oleh Pak Prabowo adalah judi online. Judi online itu kan dua dimensinya. Tidak hanya soal aktivitas perjudian dengan berbagai kejahatannya, tapi aktivitas sirkulasi duit dengan berbagai dampaknya. Pertanyaannya begini, duit ini kemana sih? Apakah hanya untuk foya-foya yang punya perjudian, ataukah punya manfaat lain untuk kepentingan tarung politik, misalnya, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain? Kok rekam jejaknya dia tidak sekedar untuk kepentingan kekayaan bagi pemilik judi online-nya, tapi berkontribusi terhadap banyak hal yang lain, dan itu mempengaruhi ruang publik yang sehat untuk kita. Tentu pentingnya. Jadi kalau kembali ke judi online, memang karena tidak bisa menyentuh aktor-aktor utama yang ada di luar negeri dan tidak punya mutual legal assistant, kemudian itu berhenti atau tetap berjalan atau gimana? Tetap berjalan tapi terseok-seok. Terseok-seok. Iya. Terseok-seok. Padahal itu perintah dari Presiden Prabowo juga kan untuk segera menyelesaikan kasus judol itu. Nggak hanya perintah. Salah satu program prioritas. Astagita itu, satu narkoba, kedua judi untuk penegakan hukumnya ya. Itu prioritas Pak Prabowo. Nah, tinggal Pak Prabowo aja nih kan 100 hari kemarin ngingetin ini judi online gimana gitu. Jadi Kompolnas pernah nanya, ini kenapa berhenti gitu? Ketemu sama Pak Kabar Eskrim kemarin kita dikasih tahu. Sudah sekian yang sudah kita dapat macam-macam. Tapi ada hambatan. Satu ya memang di luar negeri. Oke. Yang kedua, ketika kita telusurin duitnya itu banyak rekening yang sifatnya kecil-kecil. Yang itu bukan pemilik dia sendiri. Jadi yang punya judi itu buka rekening macam-macam ya, bayar orang sejuta 2 juta begitu untuk dipinjam rekeningnya, dan duitnya kecil-kecil. Follow the money-nya juga nggak maksimal. Itu penjelasan dari Pak Kabar Eskrim dan jajarannya. Waktu ketemu dengan kami tanya loh Mas, begitu. Termasuk Senpi di awal-awal. Kami itu kan Senpi yang mana nih? Senpi itu yang waktu penembakan kan banyak nih kekerasan. Itu kado seminggu pertama kami di Kompolnas, kasus Senpi itu. Akhirnya kita dorong Senpinya untuk dievaluasi. Sekarang lagi dibuat aturan baru. Polisi tidak bersenjata api. Pernah enggak dalam kemarin ya, mulai dari Januari sampai Desember Januari lah, pernah enggak lihat polisi bawa senjata? Enggak, Mas. Artinya sudah enggak ada? Dikandangin semua itu. Dikandangin semua? Waktu Desember Januari dievaluasi ulang, nah sekarang sih sudah dibuka kembali dengan aturan yang sangat ketat. Nah, satu itu. Yang kedua, kita juga lagi dorong soal Senpi ini, penggunaan, sebenarnya polisi ini mau bawa Senpi terus, atau mau bawa senjata yang tidak mematikan, tapi juga senjata yang melumpuhkan saja. Misalnya gitu, teaser, ya kejut listrik, merica atau apa begitu. Nah itu kan juga lebih bagus. Toh kita kepingin polisi kita juga humanis gitu. Oke. Satu lagi yang juga kemudian publik bertanya-tanya, kasusnya Firly Bahuri. Nah itu kan Syahrul Yassin Limpo-nya sudah masuk penjara, sudah dibui, tapi Firly kemudian berhenti gitu. Apa yang terjadi sebetulnya menurut observasi dari Kompolnas? Itu politik hukumnya terlalu kental. Gini loh Mas, sebenarnya itu ini logik berpikir ini ya, logik berpikir paling gampang ya dimanapun ini, asalkan dia adalah pidana ya.
Kalau ada orang ditetapkan sebagai tersangka atau masalahnya dinaikkan sebagai penyidikan dari penyelidikan, itu artinya buktinya sudah ada. Buktinya sudah kuat. Itu tinggal hitungan hari aja untuk masuk ke jaksa dan pengadilan. Nggak ribet-ribet. Gitu. Tapi kalau ternyata misalnya penetapan tersangka atau penaikan penyidikannya memang sejak awal tidak memenuhi kaidah norma pidana, ya pasti beribet. Karena tantangannya cuma di situ. Kalau orang sudah saya misalnya ya jadi polisi, saya menetapkan Mas Budiman sebagai tersangka, itu artinya saya yakin saya punya bukti yang kuat. Nah, kenapa kok nggak bisa naik? Kan nggak boleh kayak Nah, itu gitu. pertanyaan publik juga, kenapa kemudian nggak selesai? Kalau mau di SP3, di SP3. Kalau mau diteruskan, diteruskan. Tapi kan digantung terus ini. Nah, itu problemnya, ya itu politik hukumnya lebih kental.